Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, seperti yang kita tahu ya guys, sudah lebih dari 28 tahun cerita One Piece berjalan, masih banyak sekali misteri besar yang belum terungkap hingga saat ini. Dan salah satunya adalah mengenai identitas Ibu Luffy. Yap, jelas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan para fans One Piece. Sebenarnya siapa sih ibunya Luffy ini? Apakah dia akan memiliki peran penting di akhir cerita One Piece nantinya? Menarik ya guys. Oke, pembahasan kali ini akan Mimin Lily awali dari SBS volume 109. Di mana dalam SBS ini ada salah satu fans One Piece yang bertanya kepada Oda Sensei. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Hey Oda Sensei, Ratu Amazon Lily dari generasi sebelumnya telah meninggal 2 tahun lalu karena penyakit cinta. Tetapi bukankah ratu pada generasi sebelumnya adalah Saki atau Sakuyaku? Tapi kenapa Nenek Nyon berbohong tentang ini? Oda pun kemudian menjawab, sebenarnya ini hanyalah masalah penafsiran saja. Dia juga tidak bohong dengan apa yang dia maksud pada baris ini, dan aku yakin kamu salah membacanya. Karena Nenek Nyon mengatakan bahwa ratu sebelumnya meninggal karena penyakit ini dan ratu sebelumnya pun terkena penyakit yang sama. Jadi yang dimaksud oleh Nenek Nyon adalah penyakitnya dan bukan kematiannya. Itu sebabnya di masa lalu prajurit dan ratu dari Amazon Lily selalu menghindari penyakit misterius ini. Setelah itu guys, Oda Sensei kemudian memperlihatkan bagan dari Ratu Amazon Lily. Di mana pada bagian ini Oda Sensei juga memperkenalkan sosok karakter baru yang merupakan ratu dari Amazon Lily sebelum Boa Hancock. Ya, dia bernama Ratu Toritoma. Nah, menariknya, lagi-lagi Oda Sensei memberi nama semua ratu Amazon Lily ini dengan nama bunga. Gak cuma itu aja guys, diperlihatkannya Ratu Toritoma ini pun membuat para fans One Piece semakin penasaran. Apakah Ratu Toritoma ini merupakan ibu dari Luffy? Karena apabila kita perhatikan lagi, wajah dari Ratu Toritoma ini cukup mirip sekali dengan Luffy. Ya, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei terkait hal ini, namun tidak menutup kemungkinan jika Ratu Toritoma pernah jatuh cinta kepada Monkey D. Dragon. Nah, yang menjadi masalahnya sekarang adalah jika benar Toritoma adalah ibu dari Luffy dan istri dari Monkey D. Dragon, kenapa Toritoma ini mati oleh penyakit cinta? Karena rasanya sangat aneh sekali jika Toritoma justru dikatakan mati karena penyakit cinta. Karena apabila kita perhatikan lagi dari 2 ratu Amazon Lily sebelum Toritoma, yaitu Gloriosa dan juga Sakuyaku, mereka berdua juga mengalami gejala penyakit cinta yang sama. Namun beruntung mereka berdua berhasil selamat dari kematian karena memutuskan untuk keluar dan mengundurkan diri sebagai Ratu Amazon Lily. Maka dari itu guys, hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban loh. Kenapa Gloriosa bisa bergabung dengan bajak laut Rocks? Karena Gloriosa sadar dia yang sudah tidak memiliki pasukan lagi setelah mengundurkan diri sebagai Ratu Amazon Lily. Dan Gloriosa juga berharap dengan bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks, dia bisa bertemu kembali dengan Roger dan mendapatkan cintanya. Di sisi lain berbeda dengan Sakuyaku.
Setelah dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ratu Amazon Lily, Sakuyaku berhasil mendapatkan cintanya dan tinggal bersama dengan Silver Rayleigh di sebuah bar yang ada di Kepulauan Sabaody. Nah, sampai di sini apabila kita perhatikan lagi, meskipun belum ada penjelasan resmi dari Oda Sensei terkait apakah cara yang dilakukan oleh Gloriosa dan Sakuyaku adalah cara untuk menghindari penyakit cinta atau semacam kutukan yang ada di Pulau Amazon Lily atau tidak. Tetapi menurut Mimin Lily, yang jelas kedua orang ini berhasil selamat dari penyakit cinta ya guys. Sehingga Mimin Lily rasa sih, dari semua hal yang sudah Mimin Lily sampaikan dan juga kita kaitkan dengan kasusnya Gloriosa serta Sakuyaku, seharusnya Toritoma nggak akan mati jika dia sempat memiliki hubungan dengan Monkey D. Dragon dan sampai memiliki seorang anak. Namun pastinya dengan catatan Toritoma harus meninggalkan Pulau Amazon Lily dan gelarnya sebagai Ratu Amazon Lily. Sehingga apakah mungkin Toritoma tidak melakukan hal tersebut yang mana hal ini membuat Toritoma mati? Ya, bisa saja karena hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya guys. Dan hal ini juga mungkin bisa menjadi sebuah jawaban loh. Kenapa ketika itu Kuma justru mengirimkan Luffy ke Pulau Amazon Lily bukan ke pulau lainnya? Apakah mungkin Kuma tahu ada ikatan darah antara Luffy dan juga Amazon Lily? Coba tulis pendapat kalian ya guys. Selain itu, menariknya Oda Sensei juga pernah menjelaskan dalam sebuah kutipan wawancara di American Shonen Jump yang dirilis pada bulan Desember tahun 2009. Oda mengatakan jika ibunya Luffy muncul dalam cerita, maka dia adalah wanita yang tangguh juga tegas. Itu sebabnya kenapa Mimin Lily sangat yakin jika sosok ibu Luffy ini akan muncul kembali karena dari penjelasan Oda Sensei tersebut. Rasanya sosok ibu Luffy ini akan menjadi sosok penting tentang kisah masa lalu Monkey D. Dragon. Apalagi sampai saat ini pun kita belum diperlihatkan panggung dari sang pentolan Revolutionary Army Monkey D. Dragon yang merupakan ayah dari Luffy. Entah Oda Sensei menunggu timing yang pas untuk menceritakan kisah masa lalu dari orang tua Luffy atau tidak. Namun yang jelas Mimin Lily rasa sih, di Ars Elbaf kali ini, organisasi Revolutionary Army yang menentang keras pemerintah dunia ini telah melakukan pergerakan mereka, di mana kemungkinan besar dalang di balik kebakaran hebat yang melanda tanah suci Marijoa adalah organisasi Revolutionary Army. Ya, semoga saja ya guys, Oda Sensei segera memberikan informasi terkait sebenarnya siapa identitas dari ibu Luffy, sama seperti beberapa anggota bajak laut topi jerami yang lainnya. Di sisi lain, secara tidak langsung, hal ini juga bisa menggambarkan bagaimana nasib dari buah Hancock ke depannya loh. Yap, jika nantinya buah Hancock memutuskan untuk mengambil jalan seperti Gloriosa dan juga Sakuyaku, maka buah Hancock akan selamat. Begitupun sebaliknya ya guys. Sehingga hanya tinggal menunggu keputusan dari Oda Sensei saja. Apakah Hancock benar-benar akan menikah dengan Luffy? Atau nasib Hancock akan seperti Gloriosa yang gagal mendapatkan cintanya dan berubah menjadi nenek tua yang keriput? Karena seperti yang kita tahu ya guys, Sakuyaku yang berhasil mendapatkan cintanya dan tinggal bersama dengan Silver Rayleigh justru terlihat awet muda. Dan berbanding terbalik dengan nenek Nyon atau Gloriosa. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang identitas ibu Luffy dan perannya di akhir cerita One Piece nantinya. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.